Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah kelanjutan tulisan dari Kiai Haji Ali Badri yang berjudul, Menyudahi Konflik Habaib dan Keluarga Wali Songo, bagian 2. Dalam bagian kedua ini beliau mengisahkan betapa parahnya beliau dicaci maki oknum habaib. Seandainya ada pihak yang lebih layak dan berhak untuk dendam dan benci pada Ba'alawi, itu adalah beliau. Beliau adalah yang paling banyak dan paling lama mendapat perlakuan keji dari oknum Ba'alawi. Dalam tulisan kedua ini beliau juga menyebutkan alasan mengapa beliau tidak ikut serta membatalkan nasab Ba'alawi seperti keturunan Wali Songo lainnya. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak pemaparan beliau berikut ini. Selama saya mengikuti komentar netizen terkait konflik ini, banyak yang menyerang saya, bahkan ada yang mengaku keturunan Wali Songo juga, dengan mengatakan, Ali Badri pengecut, bahkan, Ali Badri pengkhianat, karena saya tidak turut membatalkan nasab Ba'alawi. Maka perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, ketika dulu, tahun 2005, saya disalimi oleh RA dan oknum habaib, karena membuka nasab keturunan Wali Songo dan membuat perhimpunan keluarga, saya tidak pernah mengatasnamakan semua keluarga Wali Songo. Padahal ketika itu lembaga saya adalah satu-satunya perhimpunan keluarga Wali Songo yang boleh dikatakan skala internasional, karena anggotanya ada yang dari Malaysia, Thailand, Singapura dan Saudi. Pengurus dan anggota lembaga saya juga bukan tokoh kaleng-kaleng. Ada Kiai Haji Fawaid As'ad Situbondo, Sesepuh Pesantren Genggong, Kiai Haji Mutawakil, Kiai Haji Abdul Bar dan Kiai Haji Saiful Islam, Sesepuh Pesantren Koncer Bondowoso yang merupakan alumni Al-Maliki, Kiai Haji Abdul Muiz Tirmizi, Kiai Haji Fauzi Tirmizi dan Kiai Haji Maksum Tirmizi, Kiai Haji TB Fathul Ashim, tuan rumah debat Banten beberapa hari yang lalu, Kiai Haji Hasan Bendakerep Cirebon, Kiai Haji Makruf Amin, Wakil Presiden sekarang, Kiai Haji Mustafa Akil, Kempek Cirebon, Syekh Rohimuddin Nawawi, Dr. Kiai Haji Muhammad Diauddin Surabaya dan lain sebagainya. Jadi, keluarga Wali Songo yang membatalkan nasab Ba'alawi sama sekali tidak berhak mengatasnamakan semua keturunan Wali Songo. Makanya pada akhir debat Banten kemarin, ketika ada peserta debat yang berkata, keluarga Wali Songo akan menindaklanjuti dengan menemui RA terkait debat nasab Ba'alawi, saya langsung protes dengan mengatakan, jangan mengatasnamakan keluarga Wali Songo, karena faktanya tidak semua keluarga Wali Songo membatalkan nasab Ba'alawi. Kedua, tidak ada orang yang dicaci maki oleh oknum habaib lebih banyak dan lebih parah dari saya. Kalau mau nurutin hawa nafsu, maka tidak ada yang paling layak untuk dendam dan benci pada Ba'alawi melebihi saya, bahkan Ba'alawi yang baik-baik pun bisa jadi kena getahnya. Karena sampai saat ini, tidak ada komunitas Ba'alawi baik-baik yang meminta maaf di publik dan membela saya di hadapan oknum mereka. Sekali lagi, saya adalah yang paling banyak dan paling lama mendapat perlakuan keji dari oknum Ba'alawi. Namun begitu, saya berusaha mengendalikan amarah. Saya hanya melakukan klarifikasi dengan menunjukkan ketegasan, seperti yang saya lakukan di hadapan Habib Hanif Alatas dalam acara debat Banten beberapa hari yang lalu, agar saya tidak dianggap seperti kambing congek yang tidak punya harga diri. Namun saya tetap menghindari cacian walaupun dalam keadaan marah. Maka caci maki oleh orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo dalam keributan beberapa bulan terakhir ini, adalah sejarah terburuk bagi keluarga Wali Songo. Mereka selalu bilang, bahwa oknum Ba'alawi yang mulai mencaci, tapi apakah seorang dari keluarga terhormat layak untuk membalas cacian? Kalau oknum Ba'alawi yang sejak dulu suka menghina keturunan Wali Songo itu disebut orang zalim, maka oknum keluarga Wali Songo yang sekarang membalas dengan menghina semua Ba'alawi, itu adalah orang zalim yang lain. Dalam hal ini saya jadi teringat doa dalam sholawat asyil, wa asyilis zolimin bis zolimin. Dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang lain. Orang zalim yang pertama adalah oknum Ba'alawi yang sejak dulu menghina keturunan Wali Songo, sedangkan orang zalim yang kedua adalah orang yang menghina semua Ba'alawi saat ini, termasuk oknum keluarga Wali Songo. Ketiga, apa dasarnya saya disebut pengkhianat ketika tidak ikut membatalkan nasab Ba'alawi? Berkhianat itu menyalahi kesepakatan yang baik, demi untuk mendapatkan keuntungan materi.
Apa untungnya bagi saya dengan tidak ikut membatalkan nasab Ba'alawi? Walaupun saya tidak ikut membatalkan nasab Ba'alawi, tetap saja masih ada oknum Ba'alawi yang menghina saya di medsos. Misalnya saya dibilang hasut pada habaib. Indikasi hasut itu kalau Ba'alawi tidak pernah ada yang menghina saya lalu saya mengkritik oknum Ba'alawi. Kalau memang banyak oknum Ba'alawi yang membuat gara-gara duluan dengan menghina saya, lalu saya balik mengkritik mereka, maka jelas ini bukan hasut, dan tidak harus cerdas untuk memahami ini. Atau mungkin ada yang menganggap saya rugi kalau nasab Ba'alawi rungkat, karena mertua saya Habib. Sama sekali tidak. Dari awal, bagi saya, iman dan ilmu itu di atas nasab. Saya tidak merasa rugi kalau nasab saya atau nasab mertua saya digugurkan. Saya juga tidak pernah menjual nasab, orang-orang mau menerima dan mengundang saya sama sekali bukan karena melihat nasab saya, tapi mereka menyukai hal lain dari saya. Dalam hal ini jangan samakan saya dengan orang yang kemana-mana minta dikedepankan karena punya modal nasab, kalau orang yang begini pasti merasa rugi kalau nasabnya dianggap rungkat. Keempat, ketika saya banyak menceritakan kronologi konflik yang berawal dari pendirian Robitoh Al-Asmathan, banyak yang menganggap saya tidak mau membatalkan nasab Ba'alawi, karena saya masih berpegang pada versi Asmathan. Simak baik-baik, seandainya pun betul saya masih merasa Asmathan, Anda pikir saya tidak membatalkan Ba'alawi karena tidak mau Asmathan saya batal juga? Maaf kawan, saya tidak sekerdil itu. Bagi saya, kalau salah tetaplah salah walaupun ayah saya sendiri. Saya jadi teringat almarhum Entus Aceng, abahnya Tubagus Imam Ibrahim, Ketua Panitia Debat Banten. Beliau pernah berkata, kalau sampai Sultan Haji masuk surga, saya akan protes pada Allah. Saya tertawa mendengar beliau berkata seperti itu, dan saya berkata, itu kan kakek paman antum? Beliau pun menjawab, salah tetaplah salah walaupun kakek sendiri. Ceritanya, ketika masih menjadi pangeran putra mahkota, Sultan Haji itu dipengaruhi oleh Belanda sehingga sang pangeran mengkudeta ayahnya, yaitu Sultan Abdul Fattah Tirtayasa. Entus Aceng sakit hati bila mengingat cerita itu dan jengkel pada Sultan Haji, padahal Sultan Haji itu kakek paman Entus Aceng sendiri. Jadi, kalau misalnya saya masih berpegang pada Asmathan, saya juga tidak akan membabi buta membela nasab Ba'alawi, kalau memang salah saya terima. Dan sampai saat ini, klaim menang yang beredar di medsos masih sepihak saja. Demikian juga misalnya, sekali lagi misalnya saya tidak lagi percaya pada nasab Ba'alawi, itu juga bukan berarti karena saya mau pindah dari versi Asmathan. Sekali lagi, saya tidak sekerdil itu. Saya punya prinsip dan pendirian, baca lengkap tulisan saya jilid 1 agar lebih mengenal karakter saya. Kelima, banyak orang menganggap saya abu-abu atau ambigu. Sepertinya mereka kecewa karena saya tidak mendukung mereka, yang pro Kiai Imad maunya saya dukung Kiai Imad, yang pro Ba'alawi maunya saya dukung Ba'alawi. Begini, dari awal saya hanya meneliti nasab Wali Songo ke bawah, untuk nasab ke atas saya pasrah dan percaya pada habaib. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan, maka saya maju, karena saya telah melakukan penelitian hingga ke beberapa negara. Adapun ketika ada orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi, maka saya tidak harus berkomentar. Karena sejak awal, untuk versi Asmathan, saya juga hanya percaya pada habaib, saya tidak mau berbicara melebihi apa yang saya ketahui. Allah berfirman, dan janganlah berpendapat tentang apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kesimpulannya, saya mengajukan pendapat tentang nasab ke bawah Wali Songo, karena saya sudah melakukan penelitian. Adapun nasab Wali Songo ke atas hingga Ba'alawi, saya tidak berkomentar. Karena untuk versi Asmathan ini sejak awal saya bermakmum pada habaib, makmum tidak boleh jahar, cukup dengarkan imam. Kalau makmum sudah yakin imam batal, baru menyatakan mufarokoh. Itu sebabnya saya hanya bilang, husnuzon tentang nasab Ba'alawi. Saya tidak berani membatalkan nasab Ba'alawi, karena saya tidak mau melanggar firman Allah yang baru saja saya sebutkan. Kalau yang membatalkan merasa sudah memiliki pengetahuan, ya silakan saja. Tinggal katakan itu pada Allah kelak di hari kiamat.